Halo teman-teman, kali ini aku mau jelasin step by step gimana caranya kalian transit di Muscat. Muscat itu ada di negara Oman ya guys, dan penerbangannya dari Turki ke Indonesia. Jadi sekarang aku mau ke Istanbul Airport. Namanya itu Istanbul aku lupa lagi. Havalimani Airport ya guys. Karena airport ini dekat sama rumahnya adik ipar aku, jadi lokasinya strategis ya guys. Setelah aku sampai airport, kita cari parkir dan lift yang ada di sekitar. Pilih nomor 6. Dan karena waktu itu nomor 6-nya tutup, aku ke nomor 7 ya guys. Ada di paling atas, itu penerbangan internasional. Nah, ini ketika pintu masuk ada pemeriksaan barang-barang ya guys. Setelah pemeriksaan barang-barang, kita cari papan informasi untuk check-in ya guys. Nah, ini dia papan informasi untuk check-innya. Di sini udah aku kasih tanda Muscat ada di C42. Setelah itu kita cari C42. Di C42 ini kita harus check in dan timbang bagasi. Nah, kalau yang udah check in online nanti gak perlu check in lagi. Jadi tinggal timbang bagasinya aja. Setelah itu nanti kita dikasih tiket. Di tiketnya ini nanti dikasih bulat, tanda yang bulat ini di gate mana kita akan terbang ya guys. Dan aku ada di gate B9. Oke, sebelum kita ke gate B9 ini, kita masuk dulu ke pemeriksaan lagi, pemeriksaan yang kedua. Jadi dari C42 itu kita tinggal belok kiri. Terus lurus, lumayan agak jauh sih. Nah, di situ nanti kita dicek koper sama badan kita. Setelah itu nanti dicek di imigrasi, dicek untuk paspor, tiket. Terus kalau yang waktu itu pakai ILO visa atau visa keluarga, nanti mereka tanya juga tentang ikamet ya guys. Jadi ikametnya jangan lupa dibawa. Nah, setelah pengecekan tiket, barang, semuanya udah beres, baru kita ke gate B9. Nah, B9 ini atau B9 ini belok ke kiri lagi dan kita harus terus lurus ya guys, lurus terus dan nanti mentok ada lift untuk turun ke bawah. Terus kita turun ke bawah dan nanti ada tulisannya, ada yang mau ke yang ke A atau ke yang B. Nah, yang B itu ada di sebelah kanan. Dan kita ikutin aja terus sampai ujung. Nanti ada tulisan seperti ini ya guys. Sampai kelihatan tulisan B9. Nah, kalau udah ada tulisan seperti ini, kita tinggal duduk aja. Aku lupa foto ya guys. Kalau nggak salah waktu itu 30 menit sebelum keberangkatan apa 1 jam konternya baru dibuka. Jadi kita harus nunggu dulu. Kalau misalkan kalian bingung mau tunggu di mana, kalian tanya aja. Nanti juga mereka jelasin.
benar di situ atau bukan. Kalau misalkan bukan, nanti mereka kasih petunjuk juga ya guys sama petugasnya. Karena waktu itu juga aku nanyain ke petugasnya dan kata petugasnya benar ada di sini dan tinggal tunggu aja. Oke, setelah dibuka aku masuk ke B9 ini. Kita masuk ke dalam dan beginilah situasinya. Kita masuk terus ke dalam. Dan akhirnya aku dapat tempat duduknya. Kebetulan waktu itu aku dapat di 28A deket side wing ya, wing side ya guys. Nah ini di dalam pesawatnya. Kebetulan waktu itu hujan ya guys, aku deg-degan juga, takut karena waktu itu pertama kali aku jalan sendiri dan transit ya guys. Pas mau fly-nya ini aku lumayan deg-degan ya guys, karena aku ingat suami juga. Tapi setelah ke atas itu terbayarkan dengan pemandangannya yang indah guys, indah banget. Jadi aku bisa sedikit tenang dan lupa tentang ketakutan ya guys. Nah, di sini udah di atas. Aku seneng banget bisa lihat pemandangan di atas. Lumayan indah. Dan aku baru tahu ternyata kalau pesawat itu si wingsnya itu kadang terbuka, kadang tertutup. Pertamanya aku kira itu rusak ya guys. Ternyata itu memang wingsnya seperti itu. Ya guys, nah sekarang di sini aku dikasih makan. Waktu itu aku pilih nasi dan nasinya ini ada kentangnya, juga mozzarellanya guys. Lumayan sih enak. Terus ada penutupnya juga, ada puding dan apa ya itu kayak salad dicampur yogurt. Tapi enak sih. Nah, tanpa terasa di sini udah nyampe dan landing ya guys di Maskat. Ini adalah Bandara Maskat. Kita harus cari transfer ya guys. Sorry ya kameranya goyang-goyang karena waktu itu aku cuma transit 1 jam dan aku takut banget ketinggalan. Nah, di sini ada tulisan transfer. Kita ikutin aja jalan ini, terus ikutin sampai mentok. Nanti pas ujung itu ada eskalator untuk ke atas, dan kita naik ke atas. Di atas aku sempet bingung juga kita harus kemana, dan seperti biasa aku ke papan informasi untuk cari informasi, dan kebetulan di sana juga ada petugasnya bilang ada di gate C ya guys.
ada di GC9 kata petugasnya. Nah, setelah itu kita belok dan ketemulah gate C ini, C9. Sebelum kesini tuh kita diperiksa dulu di atas ya guys. Sebelum turun dari lift ini, di atas kita diperiksa tiket sama paspor untuk transit, dan kita menuju pesawatnya. Nah, ini aku udah di dalam pesawat dan aku dapat wing side lagi. Terus kita dikasih cemilan, ada roti daging sama kue manis. Nah, ini pemandangan di atas ya guys, indah banget. Nah, jadi sebelum kita turun ke pesawat selanjutnya itu, kita cek tiket dulu sama paspor. Setelah itu kita turun lagi ke eskalator dan menuju pesawat ya guys. Nah, enaknya ini karena transitnya cuma 1 jam, jadi kita nggak perlu mikirin lagi koper kita. Jadi koper kita itu nanti ada yang ngurus ya guys. Jadi udah otomatis si maskapainya ini udah urus semua bagasi kita, jadi kita nggak perlu repot-repot. Cuman menurutku yang transit 1 jam ini kayak kita keburu-buru guys, takut ketinggalan karena kan dari take off aja itu tuh ngantri ya keluarnya. Jadi kita harus emang bener-bener cepet-cepet guys, dan jangan bingung. Yang penting kalau kalian transit itu setelah keluar dari pesawat, kalian harus cari yang transfer. Ikutin aja, di sana ada petunjuknya untuk yang transfer ya guys. Oh ya, sekarang aku dikasih makan yang kedua. Aku dikasih nasi biryani ya guys. Dan ini adalah Indonesia guys. Ini tuh ada di Pulau Sumatera. Pemandangannya indah banget. Aku sampai terharu. Pokoknya so beautiful guys. Dan seperti biasa ketika aku mau landing pasti deg-degan guys. Kita harus banyak-banyak berdoa biar mendarat dengan sempurna. Alhamdulillah pendaratannya sempurna guys. Sekarang kita menuju Bandara Suta. Nah, ini setelah aku turun dari pesawat, kita jalan. Kita mau ambil bagasi, jalan lurus aja. Nanti kalian lihat aja di atas itu suka ada banyak informasi kan. Nah, kalau mau ngambil bagasi kemana, kita harus kemana. Nah, sebelum kita ngambil bagasi itu, kita harus masukin paspor kita guys, buat ngebuka pintu ke sini. Jadi kita scan paspor kita. Setelah di scan nanti terbukalah pintunya, baru kita bisa ngambil bagasi ya guys. Dan jangan lupa sebelum kalian berangkat, 1 hari berangkat, kalian harus mengisi
formulir ECD ya. ECD itu formulir barang apa aja yang kita bawa. Jadi nanti pas nyampe itu kita tinggal scan ya guys. Dan sampailah. Selamat datang di Indonesia. Aduh, suaraku serak guys. Terima kasih sudah menonton videoku. See you next video.